Silaturahmi ini kita perlukan karena untuk menjaga rasa kebersamaan umat Islam. Kita ingin orang Islam dihargai oleh orang lain. Bagi yang Islam harus yakin Islam agama yang benar, tapi bagi yang di luar Islam juga harus yakin agama yang benar, tapi tetap lakum dinukum waliyadin. Soal orang lain agama kita hormati, tapi soal agama orang lain hukumnya. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana waghfir lana ma madoya wasiyal karami. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al syani wal daraji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah, niscaya kelak kau akan bertemu dengan Rasulullah. Dengarlah seruanku, aku rindu kepadamu Muhammadku. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi, ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak dini. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al syani wad daraji. Engkaulah Nabi pembawa cinta, kau bimbing kami menuju surga. Salamun alaik, ya Rafi'al syani wad daraji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Yeah. If you admitted to love your prophet, if you admitted to miss your prophet, if you really love the prophet Muhammad, make it true, make it true, make it true. Mustafa, balik maqasidana waghfir lana ma madoya wasiyal karami. Muhammadku, Muhammadku, Dengarlah seruan aku rindu kepadamu Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al syani wad daraji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah, niscaya kelak kau akan bertemu dengan Rasulullah. Dengarlah seruanku, aku rindu kepadamu Muhammadku. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi, ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak dini. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al syani wad daraji. Engkaulah Nabi pembawa cinta, kau bimbing kami menuju surga. Salamun alaik, ya Rafi'al syani wad daraji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Yeah. If you admitted to love your prophet, if you admitted to miss your prophet, if you really love the prophet Muhammad, make it true, make it true, make it true. Mustafa, balik maqasidana waghfir lana ma madoya wasiyal karami. Muhammadku, Muhammadku, Dengarlah seruan aku rindu
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati wabil khusus Bapak penceramah Ustadz Fatholi S. Syariah MH, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang Dr. Andes Haji Samsul Rizal, sekaligus Ketua MABM beserta keluarga, Bapak Camat Kecamatan Sungai Betung, Bapak KUA Sungai Betung, Bapak Kapolsek Sungai Betung atau yang mewakili, Kepala Desa Cipta Karya atau yang mewakili, pengurus Masjid Al-Manar, pengurus Masjid Darussalam, pengurus Masjid Darussalam, pengurus Masjid Syuhada, dan pengurus Masjid Mujahidin, BKMT, MABJ, BHBI, MABM, NU Muhammadiyah, dan tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin dan adik-adik yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur serta kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Falah ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan baginda kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan ajarannya. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk lebih hikmatnya acara ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh ananda kita, Rasya Arbi Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha
Baik, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dari Ananda Rasya. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara yang selanjutnya kata sambutan dari Ketua Panitia Bapak Haji Miftahur Rahman SAG MH. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, berpartisipasi dari baru-baru dalam kegiatan malam. Kemudian dalam kesempatan kali ini, malam hari ini berbahagia, tema kita kali ini adalah lahirkan uswah Rasulullah yang toleran, militan, dan cerdas untuk membentuk pribadi umat yang harmonis dan tangguh di era global. Kemudian berikutnya yang kedua kita sampaikan program Masjid Al-Falah. Program Masjid Al-Falah pertama, ini masjid yang kalau ke Budaya jaraknya 10 kilo, kalau ke Sungai Betung jaraknya 4,7. Jadi ini masjid tengah-tengah, ke arah Singkawang 4,7, ke Budaya 10 kilo. Nah, oleh karena itu menjadi strategis tempat ini, masjid ini, maka segenap seluruh pengurus masjid mencoba menjadikan masjid ini masjid yang nyaman untuk singgah. Tempat parkirnya luas, tempat duduknya sedang diusahakan biar lebih nyaman. Berikutnya kami mohon maaf kalau seandainya ada layanan sambutan yang kurang berkenan bagi bapak-bapak sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf karena ketepatan kami. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih dan kami mohon maaf secara depan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah memberikan kita sambutannya. Acara yang selanjutnya kata sambutan dari Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang kepada Bapak Robat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Ustaz kita, Ustaz Fadli, yang keliling dalam maulid ini, keliling setiap hari katanya. Dan terima kasih telah mengunjungi daerah Bengkayang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya banggakan, alhamdulillah. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah yang paling penting adalah sehat yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Falah ini dalam rangka Maulid Nabi. Jadi saya berharap apa yang disampaikan ini dapat kita cermati, dapat kita amalkan. Sama dengan Maulid ini hari kelahiran Rasulullah yang patut kita banggakan akhlak-akhlak beliau yang mulia. Jadi ini contoh suri tauladan bagi umat manusia, lebih khusus bagi umat Islam. Dan selanjutnya bahwa pertemuan ini, acara ini adalah dalam rangka juga meningkatkan silaturahmi. Karena untuk menjaga rasa kebersamaan umat Islam. Umat Islam besar, umat Islam dihargai orang. Apabila silaturahmi tetap harus kita jaga. Ini saya kalau berbicara silaturahmi, kita ingin orang Islam dihargai oleh orang lain. Orang Islam harus bersatu sehingga orang dapat menghargai. Selalu saya katakan bahwa umat Islam ini harus bersatu, jangan seperti lidi pecah-pecah satu-satu. Kata bahasa kampungnya, di kampung diikat jadi satu, jadi penyapu. Kalau sudah jadi penyapu artinya bisa kita gunakan. Demikian juga kalau kita bersilaturahmi dengan baik, insya Allah kita akan bersatu padu dan akan dihargai oleh orang lain. Yang kedua, tadi sudah dikatakan adanya proposal yang sudah masuk ke pemerintah daerah. Nanti saya cek Pak. Memang dengan dana yang sedikit ya berbagi-bagi. Insya Allah pemerintah daerah hanya memberikan sebagai motivasi. Tetapi saya yakin masjid tidak ada masjid yang tidak selesai kalau umat Islam bersama-sama menyelesaikan. Karena sekasih-kasihan DKY besar sedikit. Belum tentu orang kaya, belum tentu orang yang banyak uang yang memberikan bantuan yang lebih besar. Bantuan bukan saja berbentuk uang, berbentuk tenaga dan pemikiran. Yang paling parah ya adalah kalau kita bangun masjid, udah ada nulung, udah ada nyumbang, ngatekan panitia. Tapi panitia jangan dengar omongannya, bukan ide. Biar dia seperti menggunakan kacamata gede, jangan celaka. Insya Allah itu akan selesai apabila kita bersama-sama. Saya yakin tadi kalau kita bersilaturahmi, kita bersama-sama, kecil di urusan masjid apalah, pastilah Allah akan memberikan kelebihan kepada kita. Semakin banyak kita menyembah, semakin banyak Allah memberikan rezeki pada kita. Itu insya Allah. Dan insya Allah juga setiap tahun, mulai tahun Maria, kami pemerintah daerah melakukan safari Ramadan. Safari Ramadan yang menginap di rumah masyarakat. Mengapa? Dalam rangka menyatukan umat Islam, jangan pecah belah. Kita bersatu.
Yakinlah kalau kita bersatu, pastilah orang akan menghargai kita. Kalau saya kalah ngomong banyak gelar, ceramah kalah jadi pendek. Bukan itu saja. Makanya saya akhiri dulu sampai di situ. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang yang telah memberikan atas sambutannya. Acara selanjutnya, acara inti yaitu tausiah serta doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatoli. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak, mudah-mudahan Allah jadikan anaknya soleh dan solehah. Yang belum punya anak, mudah-mudahan cepat Allah beri anak. Yang sakit-sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang punya utang, mudah-mudahan Allah buat lupa orang yang utang ini. Yang amin berarti tidak anak wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah memberkahi hidupnya dunia dan akhirat. Yang pertama, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang, Bapak Dr. Andes Haji Samsul Rizal. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, Allah bahagiakan hatinya, dan Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Ibu-ibu tidak usah protes, Ustaz, kami kenapa tidak didoakan? Dengan mengucapkan amin, maka turun malaikat berkata, amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini ya Allah, kau dapat yang sama dari yang kau doakan. Makanya sering-seringlah mendoakan kebaikan untuk orang, maka doa itu akan kembali kepada kita lagi. Ada tetangga sebelah beli oto baru, doakan, mudah-mudahan nanti kita dapat oto baru juga. Tetangga sebelah rumahnya baru, doakan, mudah-mudahan nanti rumah kita baru juga. Tetangga sebelah berdiri baru, doakan, mudah-mudahan Allah tambah rasa cinta dalam hati suaminya. Bukan berarti bertambah bininya, kecuali ibu mau mengisikan. Tapi ibu-ibu setuju tak dengan poligami? Ibu-ibu setuju tidak dengan poligami? Tidak. Bapak-bapak setuju tidak dengan poligami? Tapi ibu-ibu jangan marah, jangan marah. Malam hari ini kita tidak bahas poligami, karena poligami bukan untuk dibahas, tapi untuk diamalkan. Tak usah dibahas, langsung amalkan aja. Kemudian yang kita hormati Bapak Camat
Sungai Betung. Tadi sempat saya kira Sungai Guntung. Cuman belum tahu namanya, tadi lupa pula kenalan kita Pak. Beserta Ibu ya. Kemudian hadir di tengah-tengah kita Bapak KUA. Yang mana Pak KUA-nya? Itu Pak yang baju kuning itu Pak KUA. Ibu-ibu kalau mau nikah hubungi Pak KUA, atau bapak-bapak yang mau nikah sekali lagi boleh hubungi beliau. Kemudian yang kita hormati Bapak Kapolsek, Pak Polisi kita, alhamdulillah hadir juga. Saya malam hari ini kalau sudah melihat Pak Polisi agak tenang hati saya. Dari melihat Pak Polisi malam hari ini nampaknya corona sudah tak ada lagi. Insya Allah mudah-mudahan corona sudah tak ada lagi. Kemudian yang kita hormati Bapak dari Basnas hadir juga dengan kita. Kemudian Ketua Masjid Bapak Dedi Iskandar. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf tidak bisa disebutkan semuanya, tapi walaupun tidak disebutkan, insya Allah kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya di WA oleh abang kelas saya waktu sekolah di Pondok Pesantren Rasul Imran, namanya Bang Arif. Kalau di sini nama manggilnya mungkin Bang Puri. Ustaz, kata dia, bisa tak isi ceramah di masjid kampung saya? Oh, di mana tuh? Di Bengkayang. Oke, saya cari dulu jadwal saya. Maka alhamdulillah dapat jadwal malam hari ini. Ini titik saya ceramah yang ke-63 dari 72 masjid yang saya terima. Yang saya tolak 48 masjid. Jadi tidak sanggup juga saya itu banyak-banyak. Jadi yang saya terima hanya 72. Ini adalah resiko jadi ustadz terkenal. Perasaan saya ya. Besok sudah harus langsung ke Jakarta, besok laginya ke Batam, lanjut ke Korea sampai ke Hong Kong. Itu pun kalau ada yang undang. Kenapa Ustadz tuh banyak sekali jadwal ceramahnya? Mungkin alasannya karena saya ini tipe penceramah yang mudah diundang. Cukup pakai WA, tidak perlu pakai surat. Tak macam undang bupati, tak macam undang wakil bupati pakai surat. Kalau saya tidak perlu pakai surat, apalagi pakai proposal, tak perlu. Tidak perlu juga harus datang ke Samas ke rumah, tidak perlu, cukup pakai WA. Asal sempat sehat, insya Allah datang saya. Cuman mohon maaf ibu-ibu, ibu, mohon maaf ibu-ibu kalau undang saya pakai WA, minta tolong bahasanya agak dibaguskan sedikit. Jadi kadang-kadang ada bahasa ibu-ibu nih Pak, saya tidak nyaman bacanya. Ustaz, kata dia, bisa tak Ustaz minggu depan kami pakai? Memangnya saya cowok apaan? Saya balas, jam berapa ibu nak pakai aku? Kalimat pakai itu. Ada juga, Ustaz, gimana cara panggil Pak Ustaz? Oh, sebut ya 3 kali kata saya. Datang tak dijemput, balik tak diantar. Tapi malam hari ini saya dijemput dan kalah diantar. Diantarkan lagi. Jangan ngomong dijemput, diantar, rupanya tak diantarnya. Tapi yang paling parah, undang saya ceramah itu pakai SMS. SMS yang bayar Rp350. Biaya SMS dibebankan pada penerima. Ketik yes jika setuju. Ini panitia tak bermodal.
Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di tempat yang baik, bersama orang baik, di masjid tempat yang paling baik, dengan orang baik, dalam acara yang baik, yang akan kita bahas pun tentang yang baik-baik, maka kita syukuri nikmat Allah ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena tidak semua orang bisa datang malam hari ini, apalagi hujan, banyak godaannya. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat mencari ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia dapat pahala jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir malam hari ini, kata Nabi, mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Tapi karena ini acara baik dan pahalanya itu besar, maka setan tak akan tinggal diam. Banyak godaan, rintangan, dan yang paling banyak pahalanya insya Allah malam hari ini adalah ibu-ibu. Berapa banyak sinetron hilang malam hari ini? Tidak nonton ibu kan? Gara-gara Ustadz Hatoli ini kami tidak nonton sinetron. Padahal Pak, Pak, masih hidup Bapak? Saya ceramah ini tergantung jamaah. Kalau jamaahnya masih kuat, saya semangat. Kalau jamaahnya macam udah diintai malaikat maut, Pak, sinetron itu Bu, sekarang mohon maaf nyaris tak ada yang mendidik. Sinetron anak muda, ngajari anak tawuran, ngajari anak tak sopan sama orang tua. Tadi Ustaz nonton juga. Kita tolong dia ada TV di rumah. Nontonlah dia aku. Tapi kebetulan memang sedang balik dari ceramah, saya lihat ada sinetron Bu, jadi bahan ceramah saya. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke judul apa judul ini? Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Lahirkan uswah Rasulullah yang toleran, militan dan cerdas untuk membentuk pribadi umat yang harmonis dan tangguh di era global. Bersama Ustadz Hatoli SSCMA Dai dari Sakmas yang viral di YouTube dan medsos lainnya. Masih dalam paralel Musim Sungai Raya, Kecamatan Sungai Koto, Kabupaten Bengkayang, Sungai Raya, Sukabumi, Bogor 2022. Panjang ini judulnya. Pertama kita bahas lahirkan. Maulid itu artinya kelahiran. Siapa yang dilahirkan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai apa yang dilahirkan? Sebagai uswah. Apa arti uswah? Contoh, teladan. Ayatnya sudah dibacakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Uswatun, Pak, uswatun apa kena? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nah, ini tak puji sama sekali. Tak hafal nampaknya dia. Banyak bapak-bapak tak tahu ngaji. Yang banyak ngaji itu ibu-ibu. Makanya ada ibu-ibu belajar tajwid sama saya. Belajar tajwid, belajar ceramah, belajar fikih. Pas balik ke rumah lupa nanya sama suaminya yang gak ngaji. Kata istrinya, "Bang, ini adik lupa Bang." Lupa apa? Apa Bang hukumnya nun mati bertemu hamzah? Dia ditanya lagi tak tahu ngaji. Kata suaminya, "Jangan percaya dulu, Bli. Kau harus pastikan itu nunnya betul-betul mati atau cuma pingsan." Kata dia, "Bang, adik tanya serius, jangan molok lah." Aku jawabnya serius.
Kenapa abang jawabnya gitu? Kan moodnya udah mati. Mau ngapain dia magi Hamzah? Hamzahnya pasti lari katanya. Ketakutan karena tidak tahu ngaji itulah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Kalau bahasa kitanya gini, tuh Nabi itu tiru tuh, tiru Nabi itu tiru Nabi itu tiru, itu maksudnya gitu. Cuma sekarang nabinya sudah tidak ada. Rasulullah sudah 14 abad yang lalu sudah mendahului kita. Tinggal sejarah. Gimana kita mau nyontoh? Kalau kata ibu, coba contoh wakil bupati rajin hadir di peringatan Maulid. Gampang kita nyontohnya, orangnya ada di sini. Ini Nabi Muhammad sudah tidak ada, tinggal sejarah. Gimana supaya kita tahu? Harus belajar sejarah Nabi. Tapi mau menghafalkan sejarah ini susah. Lebih gampang menghafal lagu, betul bu? Mana yang lebih mudah? Menghafal sejarah atau lagu? Pak? Oh masih hidup ya? Saya kira tambah matian. Mana yang lebih mudah Pak? Menghafalkan sejarah atau lagu? Nggak ada suaranya. Ya udahlah, kalau saya yang ngomongnya. Lebih mudah menghafalkan lagu. Makanya orang-orang tua kita dulu, ustadz-ustadz kita dulu, kiai-kiai kita dulu, dibuatnya lagu isinya sejarah Nabi. Saya ini Ustadz Hatoli, tahu tanggal lahir Nabi bukan dari baca kitab, bukan dari buku, bukan dari guru. Tahu dari mana? Dari lagu Aisyah Jamil 26 tahun yang lalu. Ketika itu saya masih berada di Kuyut. Ibu tahu ke Kuyut? Kuyut tahu Pak? Waan tahu? Ayunan. Payah ceramah situ kan? Kita nak pakai bahasa Sabas pun ada yang tak ngerti. Nak pakai bahasa Indonesia banyak juga orang Sabas. Jadi saya campur-campur aja lah. Ketika saya masih di ayunan waktu itu, ibu saya ngayunkan saya di ayunan lagu Aisyah Jamil 26 tahun yang lalu. Apa kata dia? 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Tahu gak ya? Ibu-ibu mana sekarang anaknya mau tahu sejarah Nabi, mengayunkan anak di ayunan, lagunya lagu India. Majulah anaknya macam Sahrukan, Salman Khan, Hrithik Roshan, Kriti Sinta, Radhi Mukherjee, Kajol, Amitabh Bachchan saja itu. Ustadz bisa hafal kata dia. Pasti rajin buka lagu India di rumahnya. Tidak pernah. Terus hafal dari mana? Tetangga sebelah. Tiap hari buka lagu India. Kalau udah jam 11 dia pulang dari kerja, dari sawah, disetelnya lagu India. Tujumin Rabbi diketahui ya Rabbiknya kamu. Nah itu jam 11. Nanti udah agak sore jam 5, lain lagi lagunya. Tuni bil kota rakna sihaya sanam pyare kya hai mujhe bataya sanam dil miral gayi tujhe chori chori. Nah itu jam 5 sore. Ini hafal saya lama-lama.
Nantilah saya selesaikan nyanyinya pas pulang ya. Sekarang kita ceramah dulu. Jadi ibu, kalau ibu mau anaknya hafal sejarah Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad, ajarkan dia tentang sejarah Rasulullah minimal lewat lagu. Anak saya umurnya tuh 3 tahun. Anak saya, jadi mohon maaf Bu, saya sudah punya anak. Mudah-mudahan ibu-ibu tak ada yang kecewa, terutama yang gadis-gadis. Perasaan saya aja. Karena dulu tahun 2018 saya jadi dosen, itu masih bujangan, lagi ganteng-gantengnya. Banyak yang ngefans dengan saya. Tapi begitu saya nikah, hari duka cinta sekabupaten. Anak saya yang umur 3 tahun itu hafal dia lagu keluarga Nabi. Nong itu anak artinya, anak yang kesayangan yang pertama. Nong, coba gimana lagu keluarga Nabi? Langsung dia nyanyi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 pertama Abdullah, Zainab, Ummu Kalsum, ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Ini tak puji sama sekali. Nggak hafal dia. Dia yang hafalnya lagu judi. Jangan-jangan bapak baru tahu kalau Nabi anaknya ada 7. Itu ke umat Nabi Muhammad. Dengan nabinya sendiri pun dia tak kenal. Makanya di rumah itu Bu, kalau mau nyanyi boleh, tapi carilah lagu-lagu yang mengandung nasihat. Tetangga saya yang lagu India itu saya tegur dia. Cobalah, kata saya, jangan lagu India tiap hari. Kali-kali buka lagu yang memberikan nasihat. Oh iyalah Pak Ustaz, besok memang dibukanya lagu nasihat. Apa lagunya? Bila Israel aku takut pula saya. Ketakutan. Nah, jadi Rasulullah itu Allah utus ke permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Oke, yang pertama yang mau kita contoh, kita teladani dari Rasulullah, beliau orangnya sangat toleran. Sesuai dengan judulnya. Ini judul bikin sendiri atau musyawarah ini? Jangan request sendiri ya. Takutnya ada kepentingan di dalamnya. Toleran artinya itu menghargai orang lain, baik sesama muslim ataupun non muslim. Sesama muslim berbeda pendapat biasa. Yang satu sholat subuh pakai kunut, yang satu sholat subuh tak pakai kunut. Jangan berkelahi yang kunut dengan yang tak pakai kunut, nanti yang ketawa yang tak sembahyang. Yang berdoa bersama selesai sholat silakan. Yang mau doa masing-masing silakan. Yang pakai usolli silakan. Yang tak mau pakai usolli tak apa-apa. Karena usolli dalam sholat bukan rukun. Yang rukun itu niat. Kalau niat udah kuat, nggak pakai usolli pun tak apa-apa. Yang mau usolli silakan. Yang nggak mau pakai usolli tak masalah. Saling menghargai, masing-masing ada dalilnya. Jangan sampai berkelahi gara-gara usolli. Ada yang disampas tuh. Disampas tuh ada yang berkelahi gara-gara usolli. Yang anak muda ini baru belajar agama lewat YouTube. Yang diceramahin ketua DKM, ketua masjid. Pak ketua masjid, saya sudah dengar ceramah Ustaz di YouTube, katanya tidak ada usolli dalam sholat. Kalian yang pakai usolli itu bid'ah, bid'ah itu sesat masuk neraka.
kalian yang baru soli masuk neraka. Makin marahlah ketua masjid, aku tetap pakai usoli. Dipanas-panasin dia gitu, usoli waktu maghrib. Selasa makmuman gila kita. Allahu Akbar. Riuh ributlah di masjid, didengar oleh yang muda yang tak sembahyang, yang main catur di warung. Apa itu kata dia riuh ribut di masjid? Berkelahi gara-gara usoli. Sembahyang pun kelahi kan? Kelahi. Untung kita tidak sembahyang. Kalau kita ikut sembahyang, kena cipratannya kelahi juga kita. Iya, sangat kelahi di masjid. Di masjid ini tempat mencari persamaan, bukan mencari perbedaan. Betul bu? Coba lihat orang masuk masjid, yang dicari semua persamaan. Semuanya sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Pak Camat masuk masjid, semuanya pejabat harus buka sandal, lepas sepatu. Betul Pak? Pak Camat masuk masjid, coba lihat, pakai sepatu tak boleh? Buka sepatu, Mak. Wakil bupati masuk masjid, buka sepatu. Enak sampai tuh. Ayo sampai maknya. Jangan sampai akadnya tidak diakui. Kadang orang tua ini punya anak sosok si aja ngaku. Kalau anak ini juara 1, anak sampai anakku juara 1, nggak sampai sosok ibaratkan dalam kita sepakati ini ceramahnya sampai jam berapa? Nah, jam 12 sanggup ibu? Bapak kuat sampai jam 12? Dari bunyinya tak yakin saya. Orang sana aja kita ngomong aja bapak ya. Ibu sampai jam 12 kuat? Mau ibu tunggu sampai jam 12? Nah, tunggulah sampai jam 12. Aku balik. Insya Allah saya sampaikan 1 jam. Tadi mulai jam 8:14. Insya Allah selesai jam 9:14. Mana jamnya? Itu jam 8:46. Saya tidak ada jam dindingnya. Ada di belakang. Maklumlah di masjid sedang dalam pembangunan. Saya seumur hidup ceramah baru inilah ketemu masjid, catnya baru setengah. Rasa nak titik air mata saya. Tidak sampai hati. Tolonglah ibu-ibu, bapak-bapak, nanti sambil-sambil kita bantu. Man bana masjidan. Saya pernah ceramah di sebuah masjid. Itu masjidnya udah bagus. Cuman sayang WC-nya belum ada. Begitu selesai saya ceramah, saya tanya ketua masjidnya, Pak ketua masjid, ya Pak Ustaz, masjidnya udah bagus. Ya Pak Ustaz, alhamdulillah swadaya masyarakat Pak Ustaz. Kenapa WC-nya belum ada? Itulah Pak Ustaz, masyarakat kami di Pak Ustaz tidak mau nyumbang bikin WC. Kenapa tidak mau? Gara-gara Ustaz ceramah itulah. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid rumah Allah, banallahu mislahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Nah, masyarakat tak mau nyumbang bikin WC Pak Ustaz. Takut dapat WC di surga. Ini orang otaknya susah. Kau nak nyumbang apa pun yang terkait ke masjid, pahalanya akan ngalir nanti kalau kau mati ke makammu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang punya kelebihan rezeki, bu, ibu kan banyak gelang cincin emasnya, betul? Nah, lepas cincinnya 1 malam hari ini, kasihkan ke ketua masjid untuk pembangunan masjid. Anda mau Pak Ustaz? Terserah. Mati esok lusa, siapa yang melepas cincin ibu? Suaminya. Terus dipakainya untuk kawin sekali lagi.
duit beli cincin, gaji 13 beli cincin, dapat duit keluar kota beli cincin, cincin, 5 jari 5 cincin, jalannya mudah gini. Pergi undangan, kemana bu? Undangan. Mati kau esok lusa, dipakai oleh suaminya untuk nikah sekali lagi. Rasakan. Bapak-bapak, duit banyak bikin ruko, duit banyak beli tanah, duit banyak beli motor, duit banyak beli mobil, tak pernah berinfak bersedekah untuk masjid. Begitu pagi-pagi selesai ngopi, sedang ngopi, mati. Apa kata istrinya? Rumah mau ku ambil, motor mau ku ambil, tanah mau ku ambil, ruko mau ku ambil, ku pakai untuk kawin dengan brodis, berondong manis. Tapi kalau pernah ada duit yang diinfakkan, disedekahkan untuk masjid, walaupun besok ibu bapak mati dimakan cacing tanah, akan terus ngalir pahalanya ke makam kita. Jangan pelit jadi orang. Ibu suka tak dengan orang pelit? Walaupun ibu sendiri pelit. Saking jeleknya sifat pelit, sampai-sampai orang pelit pun tak suka dengan orang pelit. Jangan main kau ke rumahnya. Kenapa? Pelit orang apa? Yang ngomong pun lebih pelit. Ada dua istilah pelit dalam bahasa Arab. Yang pertama disebut bakhil, yang kedua disebut syuh. Apa beda bakhil dengan syuh? Kalau bakhil itu pelit untuk orang, tapi untuk dirinya sendiri tidak. Sedangkan syuh, jangankan untuk orang, untuk dirinya sendiri pun pelit. Minum kopi sakarnya dijemur lagi. Kalau makan ikan habis dengan tulang-tulangnya. Kasihan kucing kurus-kurus. Nanti bapak kan suka ngopi kan? Suka ngopi? Hah? Suka ngopi? Ngopi di pasar. Ngopi di pasar berdua sama kawan. Begitu selesai ngopi, apa kata kawannya? Kau bayar punyamu, aku bayar punyaku. Bakhil. Untuk orang dia pelit, tapi untuk dirinya sendiri tidak. Tapi kalau udah syuh, jangankan untuk orang, untuk dirinya sendiri pun pelit. Minum kopi berdua, begitu selesai kopi, dia pergi ke WC lama. Supaya kita yang bayar. Begitu keluar dari WC, udah dibayar belum kopinya? Itu kalau ada kawan macam itu Pak, cepat-cepat bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kenapa kau hapus? Kau setan balik. Dah ada. Ya cerita sholat banyak yang bisa, cerita puasa banyak yang bisa. Tapi kalau dah cerita sedekah nih, walaupun duit banyak orang tak mau. Bukan lagi kalau ke masjid baju jubah, gamis, pakai sorban, tasbih macam biji telur. Tapi sholat Jumat sengaja tak bawa duit. Duduk tengah-tengah masjid, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kotak infak lewat, subhanallah, subhanallah. Kotaknya masih jauh, subhanallah, subhanallah. Kotaknya dah agak dekat, astagfirullah, astagfirullah. Dan lewat kotaknya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada di sini betul gitu ya. Ada tak? Di sini tak ada, di sini betul. Di sana ada, jauh di sana. Sekitar 5 meter dari sini. Kita kembali ke bahas tentang Rasulullah toleran. Jadi hargai pendapat orang lain. Kalau pendapat ingin dihargai, hargai juga pendapat orang. Yang kedua, Rasulullah itu menghargai orang lain agama. Kita menghormati orang lain agama. Tapi soal agama orang lain, lakum dinukum waliyadin.
Tak boleh kita ganggu mereka beribadah, tak boleh kita kacau mereka beribadah. Makanya kalau ada umat Islam yang melakukan teror, yang melakukan terorisme, yang melakukan pembunuhan terhadap agama lain, itu bukan salah agamanya, bukan salah Islamnya, tapi salah muslimnya. Ibaratkan sebuah produk, Islam itu agamanya sesuai dengan namanya Islam, artinya damai, selamat. Kenapa ada yang intoleran? Ibaratkan sebuah produk, misalkan ini produk bagus, cuman bintang iklannya tidak menarik. Saya kalau disuruh bikin iklan, tidak cocok iklannya susu gemuk, tidak cocok. Kalau yang lebih cocok, ibu yang agak besar. Minumlah susu ini, maka Anda akan gemuk, tulang akan sehat, badan akan kuat. Minum susu sehat. Orang tidak percaya. Kenapa? Bintang iklannya kurus. Coba kalau ibu yang iklan, oh itu betul itu. Maaf bu, kebetulan ibu yang nampak. Jangan disinggung bu ya. Ibu kurus itu cepat mati bu, kurang gizi. Masya Allah. Jadi bapak-bapak misalkan, pakailah obat ini bagi anda yang tidak punya kumis, pakai obat ini, maka kumis anda akan tebal melintang muka. Orang tak percaya jual obat kumis, tapi yang jual tak berkumis. Begitulah juga agama Islam ini, ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu tinggi, tapi bintang iklannya salah. Di Islam diajarkan an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Tapi yang suka buang sampah sembarangan siapa? Orang Islam. Coba kalau di kita nih mau nyari toilet, nggak usah nanya, cukup tarik nafas dalam-dalam. Oh di sana toiletnya. Islam mengajarkan kebersihan, tapi kita prakteknya kurang. Jadi mohon maaf kalau ada yang melakukan teror, intoleran, radikalisme, itu bukan salah Islamnya, yang salah muslimnya. Oknum saja itu, tidak semua begitu. Dan Rasulullah itu beliau tinggal di Madinah berdampingan dengan non-muslim, Yahudi Bani Quraisyah, Yahudi Bani Qainuqa. Rasulullah berdampingan dengan non-muslim, bahkan ketika ada yang non-muslim sakit, Rasulullah menjenguknya, dibawakannya kurma. Menjenguk orang sakit itu begitu Pak, jenguk orang sakit, bawa sesuatu. Ini kadang kita udahlah tak bawa apa-apa, pakai nanya lagi. Oh bu, sampai diinfus begini, apa yang ibu rasa? Kata dia tak ada yang rasa. Kenapa? Kau datang tak bawa apa-apa? Coba bilang buat 5 kilo, ada lah yuk rasa. Rasulullah tuh waktu di awal-awal dakwah, pergi ke masjid, ada orang kafir Quraisy yang benci dengan Nabi naik di atas Ka'bah. Tiap Nabi lewat diludahinnya. Cuy! Nabi tidak marah, ngalih Nabi ke atas. Oh Pak Haji, salah tempat kau ludah. Hari kedua lewat lagi Rasulullah, diludahi lagi oleh kafir Quraisy ini. Cuy! Nabi tidak marah, senyum Nabi. Hari ketiga lewat lagi Nabi, tiba-tiba tidak ada yang meludahi. Yuk, kemana yang meludahi itu? Keliling Nabi, keliling Ka'bah. Lalu sahabat pun heran, ya Rasulullah, sedang cari apa engkau? Nyari langganan saya. Maksudnya yang biasa meludahi saya tiap hari di Ka'bah kemana? Oh dia demam ya Rasul. Demam? Tahu? Kenapa dia tak demam? Entah, anak COVID kalau. Oh jadi dia demam ya Rasulullah. Langsung Nabi balik ke rumah, ngambil, nanya dengan istrinya, Assalamualaikum ya Humairah. Waalaikumsalam. Nabi manggil bininya ya Humairah, Siti Aisyah. Humairah itu artinya pipi yang putih kemerah-merahan.
Karena istri Nabi Siti Aisyah itu pipinya putih. Kalau kena sinar matahari agak kemerah-merahan. Makanya Nabi manggilnya ya Humairah, wahai yang pipinya putih kemerah-merahan. Ada bapak nanya, Ustaz, boleh ke saya panggil bini saya ya Humairah? Boleh Pak, tapi dia hitam Pak Ustaz. Nggak apa-apa. Nyukirkan nanti istri itu berpahala. Jangan bini kulitnya hitam manggilnya ya Hajar Aswad. Hajar batu aswad hitam, Hajar Aswad batu hitam. Ya Humairah, ya Bang, ada makanan di dapur? Ada Bang. Makanan apa? Kurma. Ada sebakul. Diambil oleh Nabi sebakul kurma, dibawanya. Mau kemana Bang? Ada kawan saya demam. Ini mau saya bawakan, dia boleh-boleh. Digentuklah rumah Yahudi ini, rumah kafir Quraisy ini. Assalamualaikum. Siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad bin Abdullah. Kata dia, ampunlah, nampaknya dia mau balas ya. Waktu saya sehat saya ludahin tiap hari. Sekarang saya sakit tak berdaya. Kalau dia balas, bagi air ludahlah saya. Kata dia, mau apa kau datang ke situ Muhammad? Saya dengar kau sakit. Saya dengar kau sakit, kata Nabi. Ini saya ada bawakan kurma. Saya doakan mudah-mudahan kau cepat sehat. Dibukakan lawang oleh dia, dibukakan pintu. Nih, diberikan kurma, mudah-mudahan kau cepat sehat. Hampir respon dari yang meludahi ini. Kata dia, ya Muhammad, aku yakin kau bukan manusia biasa. Sejak saya sakit sampai hari ini, belum ada satu pun kawan saya yang datang menjenguk saya. Sedangkan kau yang saya ludahi tiap hari, engkau yang pertama kali datang menjenguk saya. Akhlakmu Muhammad luar biasa. Mulai hari ini saksikan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak Nabi Muhammad. Makanya sekarang saatnya kita memperbaiki diri. Yang tadinya intoleran, mari sekarang kita toleran. Nabi peduli dengan orang lain. Sampai-sampai dalam hadis yang lain kata Nabi, "Idza tabakta, kalau kalian masak, wa aksir ma'aha, banyakkan kuahnya, bagi dengan tetangga." Itu pesan Nabi. Nabi tidak menyebutkan muslim atau non-muslim. Nah, idza tabakta, kalau kalian masak, yang suka masak itu bapak atau ibu? Hah? Yang suka masak bapak atau ibu? Ibu. Berarti hadis ini lebih diarahkan kepada ibu. Idza tabakta, kalau kalian masak kata Nabi, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya, bagi dengan tetangga. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak mendengarkan ceramah Pak Ustaz, kami kena beli kuah terus. Dagingnya tak ada Bu, dagingnya kapak kami nyarinya Pak Ustaz. Berilah daging situ Bu. Daging tak ada Pak Ustaz, daging sapi tak ada. Daging dan daging sapi ada daging ayam. Daging ayam tak ada Pak Ustaz, ada telur ayam. Telur ayam tak ada Pak Ustaz, ada telur cecak. Telur cecak tak boleh, haram. Apa artinya? Rasulullah mengajarkan kebaikan-kebaikan, bahwa beliau sangat peduli dan toleransi kepada sesama ataupun kepada yang beda agama. Bahkan ada seorang tabi'in namanya Hasan Al-Basri. Siapa namanya Pak? Oh lupa saya, Bapak tak usah diajak ngomong. Yang kematian udah. Sahabat Nabi namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri tinggal di lereng gunung, macam inilah. Di lereng gunung. Saya tadi masuk ke sini, ini pertama kali saya ceramah di Sungai Bentung ini. Begitu masuk ke sini, menggeletar badan saya. Kenapa? Gelap. Kiri kanan hutan. Ada tak orang yang mau diceramahin? Makin dalam tak ada listrik pula. Ya Allah, Bang, saya bilang sama penghuni, ada orang yang mau diceramah ini? Entahlah, kata dia, ada Pak Ustaz. Rupanya ramai yang hadir malam hari ini.
Cuman lebih ramai ibu-ibu dari bapak-bapak. 2 kali lipat ibu nih dibanding bapak. Apakah di Sungai Betuk ini 1 bapak 2 ibu? Wallahu a'lam. Oke, jadi Hasan Al-Basri tinggal di lereng gunung. Di atas lereng itu rumah Yahudi. Hasan Al-Basri tinggal di bawah. Satu hari Hasan Al-Basri ini demam. Berkunjunglah Yahudi itu ke rumahnya. Permisi Hasan. Ya, siapa? Saya tetanggamu dari atas. Oh ya, silakan masuk. Dibukakan pintu. Masuklah Yahudi ke dalam rumah Hasan Al-Basri. Sudah berapa lama kau sakit? Udah seminggu. Begitu dia di rumah Hasan Al-Basri, dilihatnya di pojok rumah Hasan Al-Basri ada ember menadah air dari comberan. Mohon maaf, kata Yahudi, Hasan, itu ember air buat nadah comberan itu Hasan? Iya. Rumah siapa yang kau nadah itu comberannya? Rumahmu, kata Hasan Al-Basri. Udah berapa lama kau nadah air comberan dari rumah saya? Isruna sana, 20 tahun. 20 tahun air comberan Yahudi ngalir ke rumah Hasan Al-Basri, gak pernah komen Hasan Al-Basri. Begitu lembut ajarannya. Lalu kata Yahudi, Hasan, agama apa yang mengajarkan tentang ini? Agama saya, agama Islam, yang mengajarkan tentang kebaikan, tidak boleh menyakiti tetangga, harus menjaga perasaan tetangga. Apa kata Yahudi? Mulai hari ini saya mau ikut agama Tuhan. Ah, gampang, kata Hasan, kau sebutkan saja passwordnya. Apa passwordnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi kalau akhlak kita bagus, insya Allah tak usah ceramah, cukup berdakwah dengan akhlak, insya Allah orang tertarik kepada Islam, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau ada tetangga kita non Muslim kawinan, diundangnya kita datang. Ustaz Hattori diundang kawinan non Muslim, datang. Kawan saya banyak Cina, Li Chong Sui, Wan Seng An, Li Jian Chan Wei, Li Kian Low. Hattori, Owe mau nikahkan anak Owe, mau undang lu orang. Ustaz Hattori mau datang atau tidak? Owe. Saya mau datang, tapi mohon minta bantuannya, kata saya. Apa itu? Tolong siapkan 2 tempat makan. 1 Muslim food sebelah kanan, sebelah kiri non Muslim food, makanan non Muslim. Nanti saya masuk di Muslim food, makanan Muslim. Kata dia, siap. Saya bawa kawan saya undangan Li Chong Sui. Saya lihat Muslim food, makan saya sebelah kanan. Kawan saya mau masuk sebelah kiri. Sini, ini kita Muslim food, jangan calon Muslim food. Minta kuahnya aja Pak Ustaz. Minta kuahnya gitu. Kita, gitu dia, toleran. Jangan sampai kita, ini lain beda agama, tidak boleh, tidak begitu. Rasulullah itu bertetangga, berdampingan dengan non Muslim. Selanjutnya apa Pak tidurnya? Udah habis tahu waktunya nih. Kita tutup aja Bu ya. Belum. Udah 1 jam ini ceramah itu nggak gampang. Pinggang nahan berat badan, otak pikir, tangan kemana-mana, mulut teriak, urat leher betimbulan. Udah 1 jam ini Bu, masih belum? Lagi? Nah, yang model gitu nyuruh Ustaz cepat mati. Terus yang kedua apa? Militan. Enggak militer berarti. Militan, konsisten, istiqomah. Ibu bapak yang Islam harus berkeyakinan Islam yang benar menurut keyakinan kita. Bagi yang non Muslim harus yakin agamanya yang benar. Jadi kalau ada orang mengatakan semua agama baik, betul, tapi jangan koma, jangan titik koma. Semua agama baik, koma, menurut penganutnya masing-masing.
Bagi yang Islam harus yakin Islam agama yang benar. Tapi bagi yang di luar Islam juga harus yakin agama yang benar. Tapi tetap lakum dinukum waliyadin. Soal orang lain agama kita hormati, tapi soal agama orang lain lain hukumnya. Jelas Bu? Orang lain agama, orangnya kita hormati, tapi agama orang lain lakum dinukum waliyadin. Saya percepat sedikit bahasannya karena waktunya sudah habis. Yang ketiga, apalagi di sebelah kita cerdas. Nah, umat ini sekarang harus cerdas, jangan tertipu oleh bungkusan. Bu, Bu, ngantuk Bu. Pak, la ilaha. Lihatlah Bu, sekarang kita nih ada lagu dulu, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau ini kondisinya menentukan pilihan mudah, madu di kanan, racun di kiri, masa ngambil yang di kiri? Sekarang ini udah tak jelas, madu di mana, racun di mana, tak jelas. Bingung kita sekarang ini. Ibu kalau ada racun, ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Oh, jadi madu Pak. Dua-duanya racun itu Bu. Sekarang kita lihat ada orang pakai jubah, pakai sorban, jenggotnya panjang, kita kira ustaz kiai, rupanya dukun. Betul? Ada kan yang begitu? Pemburu hantu pakai sorban, pemburu hantu. Nanti kiai ustaz kita suruh pakai helm. Atribut aja udah kacau sekarang. Kita mau membedakan mana yang betul-betul tulus silaturahmi, mana yang silaturahmi mau nyari suara, bingung kita. Nggak nyinggung Pak Wakil, nggak. Saya penceramah nggak pada nyinggung-nyinggung. Kalau Pak Wakil saya dah tahu dari dulu memang rajin silaturahmi. Sudah 3 kali ketemu beliau. Sejak belum jadi wakil bupati dah rajin silaturahmi. Apalagi setelah jadi wakil bupati, baru 2 kali dah ketemu sama saya. Maka insya Allah nanti orang dari Bengkayang ini masuk surga dipimpin oleh Pak Samsul Rizal. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bagus ke suara saya? Oh, saya juara MTQ, juara 3 tingkat RT. Pesertanya orang 4, yang 3 damam, tinggal saya seorang. Yang jadi juri Pak RT ini haki saya, menang lah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Setiap umat akan digiring masuk ke dalam surga berombong-rombongan dengan pemimpinnya masing-masing. Nah, kita malam hari ini kira-kira kalau kita angkat jadi pemimpin, pastilah Pak Wakil pemimpin kita malam ini kan? Betul? Maka nanti di akhirat Allah akan panggil, malaikat akan memanggil barisan dari kecamatan Sungai Betung. Silakan masuk ke dalam surga. Oh, Pak Haji Samsul Rizal, Pak Wakil di depan. Aku pemimpinnya kan? Masuk, Pak Wakil masuk, Pak Dedi Irawan masuk, Ketua Masjid, Pak KUA masuk, Pak Ketua Basnas masuk, Pak Kapolsek, Pak Polisi masuk, dengan pistol-pistolnya masuk. Ibu-ibu masuk, bapak-bapak masuk semuanya. Yang terakhir masuk surga saya. Begitu saya mau masuk, disetop oleh malaikat. Stop. Nampaknya ini bukan orang kecamatan Sungai Betung. Kenapa ada di barisan ini? Datang Pak Wakil menjelaskan, malaikat, ini memang bukan orang kecamatan Sungai Betung. Kenapa ada di barisan Bapak? Dia pernah ceramah ketemu saya sampai 3 kali. Ini Ustaz Hatolika yang terkenal ini. Tahulah. Masuklah doa saya.
Itu pentingnya kita silaturahmi. Nanti kalau tidak ada dalam surga, maka kita akan cari dia di akhirat. Pak Dedi Irawan, mana tadi orang? Dedi Iskandar. Kalau Pak Dedi Iskandar nanti dalam surga tidak ada dia, maka kita cari dia di neraka kata Pak. Segala. Kalau Pak Wakil tidak ada di surga, kita cari beliau di ruang VIP. Saya Ustaz Anwari jauh-jauh datang ceramah ke Sungai Betung. Apa yang Pak Ustaz cari? Yang saya cari cuma satu. Siapa tahu nanti ada satu tangan masyarakat Kecamatan Sungai Betung di akhirat yang akan narik tangan saya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ceramah tidak di kampung, tidak di kota. Kalau udah amin ganti lengkap. Sudah habis waktunya. Sudah lewat 16. Nah, 18 kan? Sudah lewat 6 menit. Udah? Masih mau dengar saya ceramah? Kalau ibu membuat walimah, buatlah walimah di waktu pagi. Kalau bapak ibu masih mau mendengar saya ceramah, boleh diundang sekali lagi. Ingat, harus cerdas, jangan tertipu oleh casing bungkusan. Ada orang nih Pak yang intoleran, tidak mau mereka peringatan maulid pun tidak mau. Tidak boleh peringatan maulid, tidak pernah Nabi mencontohkannya. Kenapa tidak boleh peringatan maulid? Tapi kajian sirah nabawiyah boleh. Anakmu sekolah di mana Bu? Sekolah di pesantren. Ada pesantren ketinggalan. Kalau anak ibu Islamic boarding school, sama itu pesantren artinya. Ibu dari pasar beli apa? Beli ayam goreng. Alah ketinggalan ayam goreng. Kalau ibu fried chicken, sama. Jangan tertipu oleh istilah. Jadi harus cerdas kita umat ini. Nanti tahun 2024 kan banyak itu orang nyalon, mau jadi dewan, mau jadi bupati, gubernur, harus jadi pemilih yang cerdas. Betul Bu? Tolak money politik. Ustaz, saya dikasihnya 50.000, gimana Pak Ustaz? Tolak. 100.000 Pak Ustaz? Tolak. Kalau 1 juta Pak Ustaz? Tolak. 10 juta Pak Ustaz? Nanti saya pikirkan. Ya Allah, tentukan pilihan Anda akan menentukan nasib kekayaan 5 tahun ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir masih ada? Umat yang harmonis dan tangguh di era global. Nah, kalau sudah diamalkan yang 4 itu, insya Allah kita akan jadi harmonis, tidak akan berkelahi karena udah saling menghormati dan menghargai di antar sesama. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kalau masih mau hadir silakan tanggal 14. Di mana Pak tanggal 14? Iya. Masjid Jami punya yang ini. Insyaallah tanggal 14 habis Isya juga. Dengan penceramah yang saya, dengan penceramah yang sama, Ustadz Hatoli SSC MA. Atau kalau mau dengan ceramah lewat dari rumah, buka saja channel YouTube Ustadz Hatoli Official. Tonton, like, comment, subscribe, and share. Kalau selama 70 menit ini saya sampaikan tausiah, ada omongan saya yang menyinggung perasaan atau tidak berkenan di hati atau tidak sopan atau tidak layak saya sebutkan di masjid ini, saya mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maukah Bapak Ibu semua memaafkan saya? Sudah selesai. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Aduh Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah. Sampai sinilah kita berpisah. Insya Allah jumpa lagi di lain kisah. Tanggal 14. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, tolong jangan mandi di situ. Mandi di rumah aja. Terima kasih Pak Wakil, terima kasih Pak Camat, Pak Ogoa, Pak Polisi, semuanya yang hadir. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
dari kacip si mak dan ayah, itulah tanda anak yatim piatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Hatoli. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya yaitu acara penutup, yaitu doa. Untuk memimpin doa dalam acara ini kepada Bapak KUA Kecamatan Sungai Betung, Bapak Salawi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berbicara mudah-mudahan agama pada malam ini untuk Allah Subhanahu wa taala diturunkan rahmat sehingga kita menjadi umat Rasulullah SAW, umat yang sejati cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga kita bersama-sama dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan la'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna biha aqsal min khajalat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizqi wa tawbatan tawbatan wa rahmatan fid dunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibul busra salatan tunashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmin hadha ila yawmil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dalam Allah yang nasta'in Rasulullah Demikianlah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang telah kita laksanakan. Semoga acara pada malam hari ini dapat bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala bagi kita yang telah hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara serta mewakili pengurus Masjid Al-Falah dan rekan-rekan panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Akhirnya tidak terasa kita telah sampai di ujung acara. Semoga setelah ini kita bisa pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Dan sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.